Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilam Cahya. Saya mahasiswa IAIN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang perpajakan, kita harus tahu dulu nih, apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, berarti pajak ini bersifat wajib, memaksa, tidak ada imbalan, dan rakyat makmur. Itu kata kunci dari pajak. Selanjutnya yaitu tentang manfaat pajak. Nah, tadi kan pajak tidak bisa kita terima imbalan secara langsung ya, tapi manfaatnya itu bisa kita rasakan itu melalui pendidikan, transportasi, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur pajak, yaitu ada subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Langsung saja kita bahas tentang perpajakan. Nah, di sini ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola pemerintahan pusat, yang di dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh DJP. Contoh pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan biaya materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, contoh pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak proporsional, yang kedua ada tarif pajak progresif, yang ketiga ada tarif pajak degresif, yang keempat ada tarif pajak tetap. Nah, teman-teman, pengertian itu bisa dibaca di bawahnya ya teman-teman. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan oleh pemerintah. Yang kedua ada self assessment system, yaitu sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri. Dan yang ketiga ada withholding system, yaitu sistem pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pajak dan kita sudah menjadi wajib pajak, maka nanti kita akan mendapatkan NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. NPWP ini sejenis kartu, contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kartu NPWP yang diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya NPPKP, yaitu nomor pokok pengusaha kena pajak. Nah, ini nomor NPPKP ini diberikan kepada pengusaha yang usahanya telah melakukan pengukuhan ya. Nah, setelah kita menjadi wajib pajak, nanti kita akan mengenal berbagai macam surat di dalam perpajakan ya. Contohnya ada kayak SPT, SSP, dan surat-surat lainnya. Nah, kalau SPT ini surat pemberitahuan akan pajak. Selanjutnya ada SSP, yaitu surat untuk menyetor atau membayar pajak. Terus ada surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak itu di dalamnya ada SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua ada SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambah. Dan yang ketiga ada SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang keempat ada SKPN, yaitu surat ketetapan pajak nihil. Lalu ada surat tagihan pajak. Selanjutnya ada keberatan dan banding. Keberatan yaitu upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan padanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Sedangkan banding yaitu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan tadi yang diterbitkan oleh DJP. Nah, jadi ini
proses keberatan atau banding ya teman-teman, bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya ada surat paksa. Nah, surat paksa ini diberi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Nah, surat paksa ini diterbitkan dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran. Nah, pertama tadi dikasih surat teguran apabila tidak dibayar juga pajak, maka diberinya surat paksa. Setelah surat paksa juga diterbitkan namun wajib pajak tidak membayar pajaknya, maka dilakukan penyitaan, yaitu sita dilakukan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa disampaikan. Nah, setelah wajib pajak barangnya sudah disita tapi dia tidak melakukan pembayaran pajak, maka barang tersebut akan dilelang teman-teman. Lelang itu dilakukan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang, sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Nah, jadi teman-teman yang nggak mau barangnya disita atau dilelang, maka harus bayar pajak. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, cuma ini yang bisa saya jelaskan tentang perpajakan. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih, thank you. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.